Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Selenium, kelompok 2, kelas B Uji Perangkat Lunak, akan menjelaskan tentang tugas kami. Nah, untuk kelompoknya sendiri di sini ada Andin Dunovika, Sultan Aulia Fadli, dan saya sendiri Aulia Faisi. Nah, apa itu Selenium? Selenium adalah tools atau auto testing yang digunakan untuk mengoptimisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Selenium akan melakukan validasi web apps pada berbagai browser dan platform. Tools auto testing ini hanya dirancang untuk otomatisasi testing pada web apps. Jadi, selain penggunaan untuk testing web apps, misalnya menguji aplikasi desktop atau perangkat lunak, atau menguji aplikasi seluler, tidak akan bisa digunakan. Untuk membuat skripnya, bisa menggunakan beberapa bahasa program seperti Java, C, Python, dan lain-lain. Nah, di sini ada jenis-jenis dari Selenium itu sendiri. Yang pertama, ada Selenium IDE atau Integrated Development Environment, yaitu adalah tools auto testing paling sederhana. Kemudian ada Selenium RC, yaitu merupakan alat pengujian web otomatis pertama yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mereka sukai. Selanjutnya yang ketiga ada WebDriver, yaitu adalah tools atau auto testing yang lebih baik daripada Selenium IDE dan Selenium RC dan dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir ada Selenium Grid. Nah, Selenium Grid adalah alat yang dapat menjalankan pengujian paralel dari berbagai mesin dan browser yang berbeda pada saat Selenium Grid dapat bersamaan digunakan dengan Selenium RC. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh Selenium. Jadi next. Oke. Ada beberapa kemampuan Selenium. Yang pertama, Selenium merupakan tools open source. Jadi, karena dia open source, dia bisa diunduh dan digunakan secara gratis berbagai fitur yang tersedia. Selain itu, juga bisa berbagi, memperluas, dan memodifikasi kode yang tersedia. Yang kedua, Selenium support dengan beberapa bahasa pemrograman dan framework. Jadi, Selenium mendukung dan terintegrasi dari berbagai bahasa pemrograman, framework, dan berbagai platform pengembangan. Maka dari itu, saat membuat skrip atau menggunakan Selenium, bebas menentukan akan menggunakan bahasa pemrograman yang mana. Selain itu, untuk kompilasi source code bisa ANT atau Maven karena Selenium sudah terintegrasi. Sedangkan untuk application testing dan reporting bisa menggunakan framework TestNG. Kemudian ada kemampuan lainnya adalah Selenium itu cukup fleksibel. Banyak hal yang bisa didapatkan ketika menggunakan Selenium untuk tools auto testing. Kemampuannya untuk regrouping dan refactoring test case dapat membantu para developer dan tester untuk mempercepat perubahan kode, mengecek dan mengurangi duplikasi kode, dan meminimalkan komplikasi. Sehingga dengan tool auto testing membuat manajemen pengujian menjadi jauh lebih sederhana dan efisien. Yang terakhir, yaitu Selenium bisa digunakan pada berbagai browser dan sistem operasi. Dengan Selenium bisa melakukan tes di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, atau Linux. Karena pengujian dilakukan pada web browser, maka Selenium dapat melakukan pengujian menggunakan browser apa saja, seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, atau Opera. Kemudian ada demo program. Gantian ya, guys. Oke, kita stop dulu. Dah. oke. Selanjutnya akan kita demokan untuk programnya untuk Selenium. Selenium yang kita gunakan di sini adalah Selenium IDE, di mana Selenium IDE ini yang kami gunakan adalah extension dari Chrome. Jadi di sini bisa langsung diklik extensionnya dan muncul Selenium IDE-nya. Di sini kita kecilkan dulu.
Di Selenium ID ini bisa langsung di-record untuk project baru atau bisa juga membuat project atau open existing project atau membuka project yang sudah ada. Di sini kita bikin project baru dengan project name testing Selenium. Kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa menentukan website apa yang ingin kita testing. Sebagai contoh, kita testing di Google account, di mana saat kita ingin membuat account baru. Kita copy linknya, lalu kita masukkan ke dalam playback base URL. Ini. Di sini kita bisa langsung memulai untuk recording. Untuk memulai testingnya, kita harus merecord. Di sini record, langsung terbuka Google Accounts-nya ini. Di sini, saat kita memasukkan teks pada field-field yang tersedia, misal first name, last name, username, dan semacamnya, nanti akan terekam di sini, seperti ini. Bahkan sampai klik-klik pun terekam di dalam testing ini. Di sini kita coba, kita masukkan first name, misal nama saya Sultan, lalu selanjutnya last name Fadli. Maka di sini, di dalam Selenium ini, akan terekam bahwa kita memasukkan Sultan dan Fadli dengan value-nya, lalu targetnya ini pada ID first name dan ID last name. ID first name dan last name ini terdapat pada source code-nya, di mana source code dari field ini adalah ID-nya first name dan last name. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri komennya itu tertulis type. Type ini untuk mengetik dan klik ini untuk saat kita memencet. Nah, di sini kita bisa berhenti untuk recordnya. Kita namakan test name-nya test 1. Oke. Nah, di sini saat hendak kita melakukan uji atau di testing, kita tinggal play saja. Saat di play, ini akan mengarah dan seperti tadi, secara otomatis akan melakukan aksi-aksi yang tadi kita lakukan seperti ini. Dan mengisi secara sendiri. Nah, setelah semuanya sudah terlaksana, maka testing selesai. Dan jika hijau di sini, hijau semua, nanti berarti sudah sukses. Nanti jika ada error, maka akan tertampil warna merah dan di bawah akan tertulis error. Nah, kita coba lagi untuk tes bentar. Nanti di-cut ya, aku lupa. Oke. Kita coba lagi untuk testing yang baru. Misal kita tambah testing baru, di sini bisa ada fitur untuk menambahkan new test. Misalnya test 2. Kita add. Oke. Ini copy. Test 2. Paste. Enter. Record. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk sign in di Google. Kita coba Sultan Fadli. Lalu selanjutnya untuk password, kita coba input password yang salah. Nah, di sini akan tertampil wrong password. Dan Selenium ID akan merekam. Dan saat login, kita coba lihat di Selenium IDE-nya. Nah, bisa kita pencet stop record. Nah, saat pencet stop record, kita bisa playback. Nah, seperti ini. Nah, passwordnya tadi salah, maka cukup berhenti di sini. Nah, apa yang terjadi jika passwordnya benar? Kita tambahkan. Maka akan masuk ke Google.
Dan di sini bisa terlihat sudah terlogin. Kita stop. Dan kita play lagi. Nah, untuk password ini, kenapa di sini terjadi error atau failure? Karena tadi pas pertama kali kita memasukkan passwordnya, itu bukan password yang benar. Jadi tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, bagusnya dari Selenium IDE ini akan secara otomatis terlihat, dan saat menjalankan testingnya secara otomatis, maka jika inputnya salah atau inputnya tidak sesuai dengan yang kita jalankan, maka jika ada hambatan, dia tidak akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Seperti itu. Jadi di sini bisa di-testing apakah aplikasi yang telah dibuat atau aplikasi yang sedang kita testing itu bisa berjalan atau dengan lancar atau tidak. Nah, Selenium IDE ini sangat berguna juga untuk saat ada penambahan fitur baru. Jadi di sini bisa dites setelah kita rekam dengan fitur lama dan kita menambahkan fitur baru, bisa terlihat jika kedua fitur itu tabrakan, maka nanti dapat terdeteksi di sini. Dan jika tidak tabrakan, maka akan successful, seperti itu. Di Selenium IDE ini terdapat beberapa fitur seperti yang tadi, kita berhenti dulu, kita hentikan dulu. Oh, sudah berhenti. Terdapat beberapa fitur. Di sini bisa run all test. Jadi tadi saat kita melakukan tes dan membuat tadi ada 2 tes 1 dan tes 2, maka jika run all test, maka kedua tes itu akan berjalan. Dan di sini ada tombol untuk run current test, di mana hanya menjalankan tes yang ini saja yang sedang diseleksi, yaitu tes 2. Lalu di sini ada tombol, di kanannya ada tombol untuk memulai tes dari komen yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memulai tes dari komen nomor 3. Di sini bisa kita langsung mulai, dan seperti ini akan mulai dari komen nomor 3. Lalu bisa diberhentikan. Lalu bisa juga ada fitur untuk menjalankan tes secara lambat atau pelannya, itu bisa lambat atau cepatnya itu bisa diatur. Nah, hal ini sangat berguna untuk saat kita sedang menguji dan ingin melihat langkah-langkahnya secara perlahan. Jadi kita bisa mencatat dan bisa melihatnya secara detail gitu. Bisa juga di sini kita mengganti value yang ada. Di sini type, jadi saat kita memasukkan value-nya kita ubah, misalnya Andin, dan sudah kita ini, dan kita jalankan, maka yang akan dimasukkan adalah andin@gmail.com tadi. Seperti itu. Jadi value-nya bisa diubah, targetnya pun bisa diubah. Jadi tidak perlu masuk ke dalam browsernya dan bisa langsung diubah dari Selenium IDE-nya. Untuk demo kurang lebih seperti itu, saya kembalikan ke Aulia. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.